Benarkah Nikita Mirzani ada di ujung tanduk? Kasus pemerasan yang ditujukan kepada Nikita Mirzani hanya merupakan jalan masuk agar Nikita Mirzani bisa dipenjerong. Terbukti saat sidang tidak ada pembahasan tentang pemerasan, justru beralih kepada tuduhan pencemaran nama baik. Karena tujuan intinya adalah Nikita Mirzani harus dipenjerong, entah bagaimana caranya. Karena Nikita Mirzani dianggap sebagai penghambat, pengganggu bagi para mafia skincare yang ada di Indonesia. Kasus Nikita Mirzani sebenarnya bukan sekedar kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Tetapi kasus ini adalah merupakan kasus antara Nikita Mirzani dengan kekuatan yang sangat besar, yaitu para mafia skincare yang uangnya ratusan miliar rupiah. Bisnis para mafia skincare menghasilkan uang miliaran rupiah. Bahkan diduga saat kasus ini berlangsung, uang yang beredar, uang yang berkeliaran jumlahnya ratusan miliar rupiah. Hanya ada dua yang bisa menyelamatkan Nikita Mirzani. Yang pertama adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang kedua adalah kekuatan netizen yang masih ingin menyelamatkan kulit wanita Indonesia. Sekarang waktunya tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Harus segera. Sekarang waktunya. Menyikapi yang ramai ya sekarang ya, terdakwa Nikmir, di mana hakim itu meninggalkan ruang sidang. Harusnya ini kan ajas terbuka untuk umum, di mana hakim itu harus membuka dan menutup. Jika hakim mau menunda, men-skor dulu, tetap harus menutup. Nah, terdakwa membuka adanya dugaan pembicaraan pelapor dengan oknum jaksa. Ya, sebetulnya dibuka saja dan terbuka untuk umum. Halo Reza Gladys, Anda ini korban atau sebenarnya seorang manipulator ulung sih? Pelan namun pasti kebenaran itu mulai mencari jalannya sendiri. Kalau biasanya saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, keterangannya lebih cenderung memberatkan terdakwa. Kali ini nampaknya agak berbeda. Keterangan saksi yang dihadirkan justru membuka potensi cacat dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Kesaksian Dr. Oki Pratama yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu saksi kunci yang dapat menguak semua kebenaran tentang dugaan pemerasan Nikita Mirzani justru malah melemahkan dakwaan jaksa penuntut umum. Dokter muda ini dengan tegas membantah pernah menyarankan Reza Gladys untuk menyuap atau menyumpal mulut Nikita dengan uang. Bahkan lebih dari itu, ia menegaskan kalau selama ini Nikita justru menghindari adanya interaksi langsung, bahkan mengarahkan semua komunikasi itu melalui asistennya. Dia juga menyebutkan kalau selama ini justru pihak Reza Gladys lah yang aktif menghubungi dia untuk meminta bantuan agar Reza Gladys ini bisa bertemu dengan pihak Nikita. Aneh kan? Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku sebagai korban pemerasan ternyata justru paling aktif mencari jalan untuk bisa bertemu dengan pelaku. Bahkan secara sadar menghubungi saksi dan menyodorkan uang 4 miliar secara sukarela demi menutup mulut pelaku. Bukankah kalau memang dia tidak bersalah, harusnya dia melawan ya? Bukan malah membayar. Mohon kepada teman-temannya yang nonton video aku, mohon di share ya. Saya mau menyampaikan ke kalian, intinya saya mau menyampaikan kepada Kak Nikita Mirzani, semoga secepatnya bebas, secepatnya berlalu masalah-masalahnya. Dan saya di sini Maya, saya mendukung Kak Nikita Mirzani. Cuma saja orang yang sudah bergelimangan harta dengan keuntungan Merkuri, jadi dia sudah hilang akal. Karena apa? Karena sudah hilang akal dikarenakan duit untung, tapi dia tidak tahu berapa banyak korban yang sudah dia buat, berapa banyak korban yang sudah dia lakukan. Seperti saya, korban yang pertama. Kayak begini, coba siapa yang mau kita salahkan? Coba. Produk Reza Gladys jelas-jelas tidak punya BPOM. Produk yang tidak memiliki BPOM dinilai ilegal. Skincare itu termasuk salah satu produk kesehatan. Karena itu melanggar Undang-Undang Kesehatan pasal 106
dan pasal 197 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, denda 1,5 miliar. Tunggu apa lagi polisinya? Segera tangkap dan bebaskan Nikita Mirzani. Beres urusan ini. Jangan ada kriminalisasi lagi. Saya tidak ingin penegak hukum ini terus menggunakan hukum untuk menjerat orang-orang yang tidak bersalah. Saya minta penegak hukum segera melakukan penangkapan terhadap Dr. Reza Gladys. Ini permintaan saya. Sebagai anggota DPD RI, saya minta ini sebagai pembelajaran. Pembelajaran orang-orang yang mempermainkan hukum. Pembelajaran orang-orang yang terus menggunakan kekuasaannya. Pelajaran orang-orang yang kaya raya menindas orang lain. Saya tidak ingin rakyat terus dipertontonkan dengan proses hukum brutal, kriminalisasi dan lain sebagainya. Sudah harus dihentikan, tidak boleh lagi. Seluruh rakyat Indonesia harus pelototi di proses hukum ini. Proses hukum brutal, proses hukum abal-abal. Malu-malu dong, kamu ketahuan bohong, kamu ketahuan bohong. Reza Gladys, lama SS pasti salah tahu. Ya, gue mah nggak usah inisial, sebut aja nama. Kalau mereka ternyata memang ada yang melapor, terbukti, ya, skincare bermasalah, berbahaya, gue pasti sikat. Terbukti, ya, skincare bermasalah, berbahaya, gue pasti sikat. Satu lagi fakta yang akhirnya terungkap. Nanti dan kesehatan publik urusan nanti Fakta ini bukan asumsi. Sudah ada uji laboratorium, sudah ada rilis resmi, sudah cukup untuk membuat publik bertanya, berapa lama lagi kita mau tertipu kemasan manis? BPOM sudah memberi perintah jelas, produk ditarik dan dimusnahkan. Dan ini bukan cuma soal pelanggaran aturan, ini soal risiko kesehatan jangka panjang. Menyiarkan langsung dari kediaman Sheila Saukia. Kita udah di ruangan adem. Hai Kak Shell. Hai, alhamdulillah lancar ya hari. Nggak usah lari-lari ke produk, bukan urusan kau ya. Nggak usah lari-lari ke produk, bukan urusan kau ya. Nggak usah lari-lari ke produk, bukan urusan kau ya. Pasang badan untuk Oki pasti, bukan untuk Samira. Di sini cuci tangan itu sebenarnya kalau Nikita Mirzani nggak ada cuci tangannya sama sekali. Oki dan Samira justru yang kelihatan cuci tangan. Kalau saya pribadi mendoakan Nikita Mirzani membusuklah di penjara. Kalau saya pribadi mendoakan Nikita Mirzani membusuklah di penjara. Ini divonis bersalah dan dihukum tidak sebentar. Amin, amin, amin. Mantan leci nggak usah diladenin teh, bener. So kepinteran lagi. Maksud gue kalau misalnya bidangnya udah dileci, udah leci aja. Bidangnya udah dileci, udah leci aja. Skincare hati-hati ya. Kemarin Cimahong disuruh live di pabrik, katanya pabriknya dia. Udah gitu dia udah bayar, gua pulangin. Dia mau ngomong apa? Suruh ngomong, udah percaya dong Cimahong, cakep, kulitnya mulus, pakai apa? Skincare ini. Sorry, enggak rekening, saya transfer balik 12,5 juta. Ya, ngapain? Mendingan gua jual sawo cuma 25, modalnya 15, ya kan? Daripada gua disiksa kubur nanti. Ya kan, bohong-bohongi orang ini bagus ini. Hati-hati ya teman-teman ya, semua bohong. Yang mahal itu bikin skincare abal-abal. Sekarang kan banyak ditangkap ya, rusak. Ini kita ngapain bohong-bohong, ya nggak? Buat dalang dibalik kasusnya Nikita Mirzani. Kalau lu menemukan Viti ini, gue cuma mau bilang, hey, merasa bangga ya membuat huru hara. Asal lo tahu, Nikita adalah orang yang gak pernah takut apapun selain takut sama yang di atas. Ingat, sehebat apapun permainan kamu, kebenaran akan tetap menang daripada pembenaran-pembenaranmu. Kau mungkin bisa menyuap banyak orang, tapi kau tidak bisa menyuap kebenaran. Kau mungkin bisa menyuap banyak orang,
tapi kau tidak bisa menyuap kebenaran. Hai kamu, siapapun itu di balik semua ini, kedokmu sebentar lagi terbongkar. Gak usah merasa berkuasa, karena nyawamu pun gak bisa kau bayar. Ya, oke? Kebenaran akan tetap menang dari uang.